Kalau hari ini kan ijazah sedang dalam sengketa, jadi tidak cukup dengan statement dari UGM, tidak cukup statement dari lawyernya, tidak cukup statement bahkan dari Bareskrim Mabes Polri, dan yang paling aneh ada proses ya uji terhadap dokumen ijazah itu juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Semestinya ya pemeriksaan bukti itu dalam tahap penyidikan. Ya, ngetes barang bukti itu di tahap penyidikan dengan disita barangnya, bukan di penyelidikan dengan model peminjaman. Jadi ini kan ketahuan banget motifnya hanya untuk menghentikan kasus sehingga seolah-olah tidak ada perkara tidak pidana pemalsuan karena dihentikan di proses penyelidikan. Dan paling penting di dalam KUHP tidak ada kewenangan penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Yang ada kalau belum cukup bukti ya biarkan saja, suatu saat kalau ada lagi ya bisa dinaikkan lagi, tidak kemudian dihentikan. Kenapa? Kalau dihentikan nggak bisa diuji. Beda dengan penyidikan, kalau dihentikan ada SP3, yang SP3 itu bisa diuji dengan lembaga pra-peradilan. Yang kedua, nanti juga ada penjelasan lebih lanjut dari Bang Petrus ya. Ya. Yang kedua adalah kami menyerahkan surat permintaan ya kepada Reskrim Polda Metro Jaya pada dua hal. Yang pertama, pemeriksaan terhadap Saudara Joko Widodo selaku pelapor dalam dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah. Yang kedua sekaligus permintaan agar ijazah yang katanya asli ya, kita nggak tahu asli atau tidak. Ijazah yang katanya asli milik Saudara Joko Widodo itu disita karena dalam tahapan prosedur untuk membuktikan fitnah dan pencemaran itu ijazah itu harus dites laboratorium forensik lagi berdasarkan LP yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo di 30 April 2025 yang lalu. Tidak boleh meminjam hasil dari Bareskrim Mabes Polri. Dan penyidik Polda Metro Jaya juga tidak punya kewenangan menyita hasil dari Bareskrim Mabes Polri karena itu adalah proses yang berbeda, terpisah berbeda, subjeknya berbeda, pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dan yang paling penting karena urutannya adalah dalam penyidikan itu saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya Saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereksain manggil-manggilin klien kami sementara Saudara Joko Widodo belum diperiksa. Dan yang paling penting ternyata sudah ada panggilan terhadap Saudara Joko Widodo dan saya ketahui pagi tadi dalam sebuah dialog TV nasional di Apa Kabar Indonesia Pagi, tidak saya sebutkan nama medianya kalau nggak salah TV One begitu ya. Oh sudah saya sebutkan ya. Itu sebutkan sebenarnya sudah ada panggilan kepada Saudara Joko Widodo untuk hadir. Waktunya kapan saya tidak tahu, tetapi Saudara Joko Widodo mengaku sakit dan minta untuk di-reschedule. Tapi anehnya untuk panggilan polisi dia mengaku sakit tidak bisa hadir ke Polda Metro Jaya, tapi dia hadir dalam agenda politik di Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Nah, sebenarnya selama ini yang bermain politik itu siapa? Kan kita ya dianggap ada agenda besar perasaan politik Saudara Joko Widodo, ada pihak-pihak yang mencoba untuk mendowngrade dirinya, ya menjatuhkan reputasi politiknya. Nah, tindakan Saudara Joko Widodo yang tidak memenuhi panggilan pada saat yang sama dengan alasan sakit justru hadir di acara Kongres PSI itu justru yang mendowngrade reputasi Saudara Joko Widodo. Harusnya sebagai warga negara, apalagi mantan presiden 2 periode, sebagai bapak bangsa, negarawan, dipanggil polisi datang. Dan lucunya ya pihak Polda Metro Jaya tidak pernah memberikan respon kompres bahwa Saudara Jokowi ya dipanggil tapi tidak hadir, mangkir misalnya begitu kan. Tapi kalau di klien kami baru klarifikasi saja, undangan klarifikasi tidak hadir langsung disebutkan. Kami sudah mengundang, memanggil terakhir agak kecengklak ya katanya. Oh terakhir maaf bukan memanggil tapi mengundang, tapi tidak hadir. Nah hari ini kenapa? Giliran kubu Saudara Joko Widodo tidak hadir, tidak ada kompres resmi dari Polda Metro Jaya, tidak juga pernah menerangkan bahwa panggilan itu sudah patut dan kapan akan diperiksa lebih lanjut. Jadi salah satu ya parameter keadilan itu jika proses prosedur dan tahapan dalam penyelidikan dan penyidikan itu diberlakukan secara sama. Jadi itu yang kami ingin sampaikan kepada Kabak Wasidik dan juga Reskrimum Polda Metro Jaya, dan surat nanti akan kami serahkan. Tapi karena di sini ada klien prinsipal, kami juga akan persilahkan klien prinsipal untuk menyampaikan pandangannya. Pertama kepada Pak Roy Suryo, silakan Pak. Lawyer dulu aja. Lawyer. Pak Roy Suryo. Oke. Baik. Nanti Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak ingin mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, ya, koordinator non litigasi, sembari kita menunggu
koordinator litigasi Pak Petrus Celestinus, dan juga nanti penjelasan dari kuasa-kuasa hukum kami dan juga dari prinsipal yang lain ya. Maaf. Jatuh. Ya, Banyak banget itu. Ya. Jadi yang pertama adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinuddin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres, itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinuddin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal Fadila, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah penyelidikan yang naik ke penyidikan itu menggambarkan ketidakadilan atau kezaliman. Ya. Jadi yang terjadi ini adalah proses kezaliman ya melalui hukum. Tapi sebenarnya kita semua tahu di belakang ini adalah persoalan politik. Ini bukan hukum murni. Ini adalah penunggangan hukum oleh kepentingan politik atau kepentingan pejabat politik atau mantan pejabat politik. Saya kira rakyat bangsa Indonesia harus tahu ini bukan kasus hukum. Karena pelanggaran-pelanggaran hukum sudah sangat nyata. Misalnya pada saat pelaporan di Polda Metro Jaya ini, ya, Joko Widodo itu datang dengan sangat cepat prosesnya.
hari itu melapor, hari itu dibuat BAP, hari itu juga dibuat surat perintah penyelidikan. Kemudian juga pelaporannya tadi sudah disinggung, hanya sekedar fotokopi. Kalau kita mungkin punya pengalaman kalau melaporkan sesuatu di tingkat polsek saja gitu ya, itu kalau tidak ada yang aslinya ditunjukkan, ditolak laporan itu gitu ya. Ini di tingkat Polda, bagaimana fotokopi ijazah begitu saja diterima? Saya kira itu persoalan serius loh gitu dari pelanggaran hukum tadi. Tapi karena nuansanya politik, maka dianggap sah-sah saja. Tapi itu akan menjadi presiden buruk, sekaligus akan menjadi persoalan ke depan yang kita akan terus lawan atas kesalahan hukum seenaknya saja melakukan tindakan seperti itu. Kemudian juga ini penyelidikan awalnya hanya klarifikasi. Klarifikasi itu bukan pro justisia awalnya, tapi tiba-tiba kok naik jadi penyidikan. Penyidikan itu pro justisia. Harusnya setelah BAK, berita acara klarifikasi, itu berita acara pemeriksaan. BAP dulu, pro justisia, baru bisa naik ke penyidikan. Ini loncat-loncat saja ini. Inilah persoalan hukum yang kita maksudkan tadi, bahwa ini bukan hukum murni, tapi ini ada nuansa politiknya. Dan kaitan dengan yang disampaikan tadi kuasa hukum, ya kami sebagai prinsipal mengapresiasi apa yang dilakukan itu adalah satu nafas, satu jiwa antara klien atau prinsipal dengan kuasa hukum. Ini menyangkut perjuangan untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, desakan agar Jokowi datang, Jokowi membawa ijazahnya yang miliknya, yang belum atau kita duga tidak asli, dan disita, ya, karena itu akan menjadi dasar bagi proses berikutnya. Tanpa adanya penyitaan, maka kita tidak bisa mendapatkan kepastian hukum ke depannya. Jadi ini merupakan persoalan yang sangat serius. Oleh karena itu, seharusnya juga kita menunggu putusan dari proses yang ada di Bareskrim, karena di Bareskrim itu justru yang punya potensi untuk menjadi terdakwa adalah Joko Widodo. Dia potensial menjadi terdakwa karena bukti-bukti kami menunjukkan ijazah yang disebut asli itu tidak identik dengan ijazah-ijazah lain yang sudah diuji oleh para ahli kita, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan yang lain-lainnya. Artinya tidak identik. Kalau tidak identik, palsu. Dan kalau palsu, maka potensi yang harus didakwa, dituduh, dakwa, kemudian masuk pengadilan adalah Joko Widodo. Kita yakin kalau itu dijalankan, Joko Widodo akan dihukum karena melakukan pemalsuan dokumen otentik, atau menyuruh melakukan pemalsuan, atau hal-hal yang kita sebutkan dalam pasal-pasalnya. Yang jelas, kami akan yakin dan terus berjuang bahwa pembuktiannya nanti terlihat, yaitu Joko Widodo menggunakan ijazah palsu yang diawali skripsi palsu dan kepalsuan-kepalsuan lainnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kurnia, silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mulai dengan mengucap terima kasih ya kepada semua jurnalis. Ini sesuatu yang amazing menurut saya. Kami yang berjuang hampir 3,5 tahun ini, sebenarnya ini pemandangan yang luar biasa. Tidak pernah ada jurnalis dari media mainstream yang meliput kami. Ya, baru kali ini. Biasanya perjuangan kami hanya dibantu oleh YouTuber perjuangan. Ya, pada hari ini siapa sangka media mainstream ada di depan kami. Sekali lagi kami berterima kasih. Yang kedua, kami ingin mengatakan tidak ada satu pasal pun ya menyikapi penyelidikan yang naik menjadi penyidikan ini. Saya ingin mengatakan tidak ada satu pasal pun di Republik ini yang memperkenankan menghukum ya orang yang memegang perintah undang-undang terhadap penegakan hukum oleh bangsa Indonesia ya, yang diperbolehkan untuk menghukum rakyatnya sendiri. Tidak ada.
Ya, karena itu anggapan bahwa kekuasaan selalu benar itu adalah suatu kesalahan. Saya ingin mengatakan bahwa sudah waktunya Polri berbenah diri, ya. Mengapa rakyat menjadi apatis dengan hal tersebut? Karena mohon maaf, kami diperiksa ini dalam kerangka kondisi yang tidak bisa ditolak, bahwa polisi ini masih orangnya Pak Jokowi, ya, bahwa sejarah membuktikan ada banyak rekayasa yang terjadi sayangnya oleh Polri yang kita cintai ini. Nah, kami berharap di ulang tahun yang ke-79 itu insya Allah pelan-pelan, ya, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, hal ini akan pelan-pelan tidak ada. Nah, tapi dengan naiknya penyelidikan menjadi penyidikan agak memberikan perasaan yang luar biasa bagi kami. Kami mengatakan bahwa sesungguhnya mantan presiden itu kalau diibaratkan sebagai raja, the king can do wrong, ya, bisa saja berbuat salah karena mereka bukan nabi, dia bukan malaikat, dia bukan orang super, dia hanya eksekutor mandat rakyat. Jadi mungkin saja salah. Nah, oleh karena dia salah, kita harus koreksi. Ya, apalagi ini dalam rangka mendapatkan kekuasaan itu, bagaimana alat-alat yang dia lakukan itu dahulu, apakah sudah benar atau ternyata melanggar aturan. Ini yang kami lakukan, ya. TPUA bersama para saksi kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rizmon Hasiholan Sianipar, Dr. Tipazia Tiasuma, yang tiga-tiganya adalah saksi kami, dan kami adalah pelapor Dumas yang tidak pernah naik menjadi suatu laporan itu, telah berjuang untuk bangsa ini. Jika kami yang berjuang ini, ya, Anda anggap sebagai pelanggar hukum, lalu siapa Anda yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut? Ya, saya ingin mengatakan, ya, gin mah zonde, frantur delatelahit. Tidak ada satu orang pun yang lepas daripada tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, datanglah untuk memenuhi tanggung jawab ini, ya, karena kami sudah melaksanakan. Anda yang melaporkan harus tahu apa yang Anda laporkan dan bertanggung jawablah terhadap laporan Anda, ya. Kami tidak pernah takut karena kami berbasis kepada kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya kira demikian saja. Satu hal kepada aparat, kami berharap jangan Anda berdiri terdepan untuk menjadi martil memukul rakyat. Demikian, terima kasih. Bang Petrus. Oh, pegang ini juga. Ya, peganglah, Bang. Ya. Saya pegang over posisi, ya. Over posisi, ya. Baik, jadi saya mungkin menambahkan sedikit karena mungkin bagian dari substansi yang lain sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi yang penting dari kehadiran kami hari ini di Polda Metro Jaya ini, pertama mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kosinudin tadi, yaitu minta gelar khusus dan juga meminta supaya Jokowi diperiksa di Polda Metro Jaya. Karena kita tahu selama ini pelayanan Polri terhadap orang-orang yang spesial itu ada perlakuan khusus. Padahal Polri ini sudah luar biasa, gaji sudah dinaikkan, gedung mewah, hidup makmur, tapi kelakuan mereka belum berubah. Mengajukan anggaran lagi. Apalagi ketika berhadapan dalam perkara yang menyangkut orang kuat dan orang lemah. Jadi dalam kasus ini kami meminta Polri harus jelaskan kepada publik tanggal berapa Jokowi dipanggil sebagai saksi korban. Dia yang menjadi orang pertama harus menjelaskan apa yang dia rasakan, terutama mengenai di mana letak nama baik dia merasa dicemarkan. Karena sesungguhnya nama baik dia yang dia maksudkan itu terletak di dalam ijazah itu sendiri. Karena itu jauh-jauh hari mestinya ijazah itu sudah disita oleh penyelidik. Karena ketika melapor ke Polda Metro Jaya, Jokowi disebut-sebut membawa ijazahnya dan memperlihatkan. Tetapi kenapa penyelidik tidak menyita? Siapa bilang penyelidik tidak punya wewenang menyita? Pasal 5 KUHP menyatakan penyelidik berhak memeriksa orang dan menyita dokumen. Nah, sekarang sudah masuk penyidikan, mestinya upaya paksa itu dilakukan. Apalagi sekarang muncul berbagai informasi termasuk dari Profesor Sofyan Effendi yang secara rileks, ya, dalam keadaan santai, tenang, pikiran jernih menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu disebut-sebut palsu oleh seorang mantan rektor. Harusnya polisi segera melakukan tindakan kepolisian mengamankan ijazah itu. Karena bisa saja ijazah itu kemudian dikatakan hilang atau terbakar atau dicuri orang. Lalu bagaimana membuktikan soal ijazah itu palsu atau tidak, sah atau tidak? Mungkin dia asli, tetapi ada nomenklatur lain bahwa aspal. Asli tapi palsu. Jadi pembuktiannya tidak cukup hanya dengan puslapor. Pemeriksaan secara laboratoris di Barreskrim itu hanya menyatakan dia identik, tapi identik dengan yang mana?
tidak jelas. Jadi harusnya proses di Bareskrim Polri itu harus masuk sampai pengadilan untuk menentukan ijazah itu sah atau tidak. Bukan di tahap penyelidikan lalu dihentikan. Ini yang kita bilang perlakuan Polri terhadap pelayanan keadilan terhadap masyarakat itu masih diskriminatif. Jokowi terlalu mendapat pelayanan yang berlebihan. Bawa ijazah ke Bareskrim hanya diperlihatkan sebentar, dititip sebentar terus dibawa pulang lagi. Sementara di sini sudah masuk penyidikan, barang bukti ijazah yang merupakan benda yang langsung berhubungan dengan nama baik dia sampai sekarang belum pernah ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya. Jadi itulah yang membuat kami hari ini datang, ya menyampaikan polisi harus jelaskan orang pertama pada kesempatan pertama di awal penyidikan kapan Jokowi diperiksa. Masyarakat menunggu karena Polri sendiri sudah mengakui bahwa perkara ini adalah perkara dengan perhatian masyarakat yang sangat luas, bersifat nasional. Jadi masyarakat harus tahu, harus terbuka. Sekedar menyatakan bahwa tanggal sekian kami panggil Jokowi sebagai saksi korban untuk pertama kali dia didengar dan diperiksa. Bukan dia bercerita lalu cipika-cipiki terus bawa pulang ijazah. Tidak bisa begitu. Jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, Bang Samsir, silakan Bang. Langsung, Bang. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru aja kita dengar dari beberapa prinsipal kita. Ada Pak Roy Suryo, ada Ibu Kurnia, ada Pak Rizal Fadila. Ya, tentunya masalah ijazah palsu ini ikut terlapor ya. Nanti saya bicara sedikit. Boleh. Jadi mengejutkan. Masalah ijazah palsu ini sekarang ini sudah merentet kemana-mana. Jadi dalam arti tidak yang terimbas daripada kena gelombang dari ijazah palsu ini sekarang sudah kemana-mana. Jadi termasuk juga yang disampaikan tadi termasuk juga terhadap Profesor Sofyan Effendi yang mantan rektor Universitas Gadjah Mada 2002-2007 yang menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan sesantai-santainya kalau dia sebagai rektor 5 tahun memegang Universitas Gadjah Mada, setelah dia melihat, dia memeriksa, tidak mungkin kalau saudara Joko Widodo itu mempunyai ijazah palsu, ijazah asli Gadjah Mada. Sehingga dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan pada kesempatan ini kalau masalah ijazah palsu saudara Joko Widodo ini tidak hanya ditujukan kepada saudara Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah merembet kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Azam dulu, Bang Azam dulu. Bang Azam dulu ya. Iya. Agak ke tengah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada hal yang penting harus diketahui di dalam Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban itu pasal 2, orang yang melaporkan itu harus ditindaklanjuti. Pasal 2 itu undang-undang ya. Jadi harus sampai putusan itu ingkrah. Nah, ini kan yang terjadi kepada Bang Egy yang sudah mengajukan laporan tanggal 9 Desember sampai sekarang Dumas tidak jelas. Malah dihentikan dalam penyelidikan. Penyelidikan itu bertentangan dengan KUHP 109. 109 menyatakan tidak mengenal yang namanya penyelidikan dihentikan. Yang bisa adalah penyidikan baru dikeluarkan SP3. Nah, ini semua ditabrak. Apalagi tadi sudah dijelaskan banyak hal ya, sama rekan-rekan baik penisipan maupun para lawyer di sini sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa undang-undang yang semua ditabrak. Jadi poin yang paling penting, DPR sudah membuat Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban pasal 2 harus jika ada orang yang melaporkan tidak bisa dilaporkan balik. Itu undang-undang yang menyatakan, bukan kita gitu loh ya. Maka kalau mau melakukan itu cabut dulu undang-undang itu, baru melakukan itu gitu loh. Ditambah lagi penguatan 109 KUHP bahwa tidak ada yang namanya penyelidikan itu dihentikan. Tidak pernah ada gitu loh ya. Kita mau pakai undang-undang apa mau pakai aturan yang lain. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michael Sinaga, salah satu terlapor. Oke. Nah, sebenarnya saya ini terlapor yang mengejutkan ya. Yang paling gemoy. Paling gemoy kayak Pak Prabowo. Nah, saya ini mengejutkan kenapa? Karena awalnya tidak dicantumkan sebagai terlapor. Awalnya kan RS dan segala macam, tetapi tidak ada saya. Tetapi tiba-tiba kemarin ada surat cinta lagi datang ke rumah saya bahwa saya terlapor. Nggak apa-apa.
Nah, saya di sini hanya ingin menyatakan bahwa saya selama ini baik di Jakarta, baik di Jogja, di Boyolali, di Ketoyan, maupun di Pasar Pramuka, menjalankan tugas saya sebagai seorang jurnalis. Di mana saya memiliki kartu identitas wartawan resmi dari Dewan Pers, yaitu sebagai wartawan tingkat utama. Nah, waktu itu saya sudah katakan kepada penyidik, dan saya katakan penyelidik ya waktu itu, saya katakan pada penyelidik di Subdit Kamnek bahwa kalau mau membahas mengenai isi pemberitaan yang kawan-kawan jurnalis di sini semua pasti tahu, kita harus melalui mekanisme Dewan Pers, yaitu diajak ke Dewan Pers bersama Bapak Joko Widodo yang tidak terima namanya dicemarkan katanya oleh pemberitaan saya. Nah, dan saya akan temui dengan senang hati Bapak Joko Widodo di Dewan Pers supaya kita duduk bersama di satu meja dan saya berikan hak jawab. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan oleh Bapak Joko Widodo dan kepada penyidik Polda Metro Jaya juga supaya mengerti Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 mengenai pers. Nah, satu lagi yang saya sayangkan dari para penyidik baik di Bareskrim baik di Polda Metro Jaya, kok banyak sekali hal-hal yang saya temukan di Jogja, di Boyolali, di Ketoyan, tentang tahun 83 atau 85, dan di Pasar Pramuka yang sampai sekarang saya sudah temui lebih dari 10 orang ex pemilik kios, ex desainer entah ijazah, entah KTP, entah visa Amerika, banyak yang mereka bisa buat. Masa sih Polsek Matraman, Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya tidak mengetahui orang-orang itu? Bahkan beberapa di antaranya sudah pernah ditangkap ya, sudah pernah terkena kasus dokumen palsu. Masa sih tidak bisa para penyidik ini yang terhormat, yang hebat-hebat, yang pinter-pinter mencari tahu informasi bahwa Pak Iman Raharjo itu masih ada di situ sampai tahun berapa, bahwa si ini kemungkinan yang menjadi anak buah Pak Iman Raharjo di tahun itu sebagai desainer, sebagai yang ngambil orderan. Ambil order di kios depan, dikasih ke kios belakang, lalu didesain di kios belakang, lalu sampailah langsung ke pembeli alias konsumen. Itu semua ada, KTP, visa Amerika, STNK, BPKB, sampai ijazah. Dan belangkonya pun ada tokonya di mana jualan belangko. Nah, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan itu semua, silahkan. Polda Metro Jaya yang sudah pinter-pinter ini penyidiknya, sudah berpengalaman puluhan tahun, saya yakin. Apalagi Pak Brigjen Pol Juhandani di Bareskrim, kenapa kok ini tidak dicari gitu loh. Saya bingung bener, kok saya wartawan yang baru, katakanlah belum ada 10 tahun atau mungkin ya lebih sedikit lah, masa lebih pinter mencari investigasi daripada para penyidik. Saya tidak yakin itu, pasti saya tidak lebih hebat dari mereka. Jadi saya mohon mulai sekarang kita bersama-sama menginvestigasi ini. Kalau memang ijazahnya asli, tunjukkan, dan tidak akan ditemukan apa-apa di Pasar Pramuka. Tapi kalau memang ijazahnya tidak asli, saya nggak mau ngomong kata yang satu lagi itu ya. Nah, mari kita cari kebenarannya untuk masyarakat Indonesia, karena masyarakat berhak mendapatkan kebenaran dari kita para jurnalis. Ya, masalahnya gini loh, tempat-tempat yang saya didatangi lagi oleh salah satu media mainstream dan mendapatkan keterangan yang persis sama. Jadi ini harus diinvestigasi, dan kalau penyidik tidak menginvestigasi ini berarti dia sudah partisan, sudah tidak netral dan sudah memihak. Oke ya, sekian aja dari saya. Terima kasih. Baik, cukup dulu ya. Dikit aja. Ya, silakan. Bukan. Ini kenapa saya pisahkan dari tadi dengan yang tadi. Selain mendukung tadi apa yang sudah sampaikan, saya hanya bocorkan sedikit. Insya Allah besok siang jam 1. Jadi buat teman-teman yang punya kontributor di Yogyakarta, silahkan meliput. Besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tyasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah ada juga Profesor Sofyan Effendi, dan ada satu lagi tokoh penting Jogja yang akan disowani besok. Ya, silahkan hadir, dan saya juga akan ada juga besok pagi, besok siang. Terima kasih. Ya. Itu kita ketawain aja, bukan levelnya.
saya ketawa aja ya. Enggak, cukup ketawa aja. Ya, dari kami sekarang sedang concern menghadapi Saudara Joko Widodo. Di luar itu ya nggak penting lah. Itu ya, Pak. Cukup. Nggak penting ya. Oke, ada lagi? Nggak penting ya. Mas Roy bilang mengantongi 5 bukti jasa teman-teman Pak Jokowi dan Ya. bakal ditampilkan juga nggak saat pemeriksaan ke Polda Metro? Iya, kalau itu yang kami pegang itu benar-benar ijazah asli terbitan UGM dengan benar-benar ada kode-kodenya semua ya, mulai dari watermark, emboss dan sebagainya. Jawaban saya sederhana, ya kita tunggu di pengadilan. Ya, iya dia juga harus ditampilkan kecuali dia bawa ke sini, kita bawa ke sini. Ya, oke. Iya, iya. Oke. Yang tadi perlu dibocorin nggak yang tadi? Apa? Apa? Nggak usah. Iya terserah. Jadi ini ada satu informasi penting. Jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ya. Dan hari ini saya selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tim mengajukan gugatan secara ikut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ada sejumlah tergugat, domisili hukumnya itu di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Alasannya yang lucu apa? Karena belum melengkapi bukti yang dileges oleh kantor pos. Ini lebih lucu. Agenda pembuktian itu nanti kalau sudah dipanggil, mediasi, pembuktian baru. Nggak pernah kami menggugat ditolak. Itu prosedurnya. Iya. Tapi kami menduga kuat intervensi dari kekuasaan Solo ini bukan hanya meliputi institusi kepolisian, bahkan sudah sampai ke institusi pengadilan. Karena tidak lazim ya pengadilan itu menolak orang mendaftar gugatan. Karena asasnya hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepada dirinya. Ini apa kepentingannya? Kok tiba-tiba menolak? Nanya bukti, agenda pembuktiannya nanti di sidang saja belum, kok nanya bukti. Memang di ikut itu biasanya kita berikan bukti awal dan bukti awal sudah dimasukkan. Kenapa kita masukkan bukti awal? Karena itu syarat. Dan ketika sudah ada tagihan tadi sekitar 2.800.000 lah. Itu berarti syaratnya udah lengkap. Begitu kami bayar itu kan tinggal menomori untuk pengadilan. Kok nggak dinomori malah dikirimi surat gugatan Anda ditolak karena nggak ada bukti yang dinazegel. Ini ngawur. Jadi Uangnya dikembalikan nggak, Pak? Nah, uangnya memang katanya kalau perlu diambil silakan ambil di pengadilan. Tapi terus terang kami akan mengambil upaya hukum terkait ini. Nanti tunggu apa yang akan kami ambil terkait tindakan pengadilan yang justru bertentangan dengan asas hakim itu tidak boleh menolak perkara yang disampaikan kepadanya. Demikian. Cukup dulu ya.